Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita hanya dokumentasi modifikasi ya dari sebuah benzo rakitan karya anak bangsa yang menurut saya cukup bagus, sudah cukup kokoh ya, build quality-nya juga sudah oke. Cuman karena memang ada kendala di penggunanya, karena mungkin juga karena sudah pemakaian, jadi untuk konsumen menyerahkan kepada saya untuk dimodifikasi lagi, dibenahi lah semacam itu. Jadi ini sebuah benzo rakitan 16 in ya, dimana diameter rodanya ini 40 cm, dan saya kagum sebenarnya, sangat excited lah dengan produk ini. Kuat, sangat bagus, kokoh, dan nanti mungkin perlu kita benahi. Dimana kendalanya ini mata gergajinya sering putus, kata konsumen, sering putus karena kebutuhannya untuk potong kayu secang. Jadi ada beberapa hal yang perlu dibenahi nanti. Nah, seperti ini ya, kayu secang itu semacam ini. Ini kayu secang ini diameternya bermacam-macam, mulai dari yang kecil sampai yang besar semacam ini. Dan ini merupakan kayu bahan baku obat ya, untuk komoditi ekspor yang dikirim ke Jepang, Cina, juga negara-negara lain. Nanti bentuk lawan batangan semacam ini dipotongnya menjadi ukuran 3 cm. Nah, semacam ini hasil potongannya nanti. Ini kemarin kita coba potong menggunakan table saw macam ini, dimana menggunakan blade Bosch 24T dengan menggunakan sliding semacam ini. Kita potong 3 cm. Namun untuk kapasitas diameter, karena dia hanya 10 in, mungkin hanya sekitar 5, 6, 7 cm ya mentok, karena bentuk batangannya sendiri tidak rata dari kayu secang itu, jadi ya kapasitasnya terbatas. Untuk diameter kayu secang yang lebih besar tentunya lebih efektif kalau menggunakan benzo tadi. Oke. Ini ya untuk langkah awal, kemungkinan kita yang akan ngatur untuk posisi permukaan roda. Jadi permukaan roda ini yang tadinya rata akan kita buat sedikit oval dengan memakan dengan gerinda ya, 1 cm area sini juga 1 cm area sini, agar bentuknya lebih oval. Jadi dengan tujuan titik tekan pada blade yang mengenai wheel atau roda itu tidak di tepi sini atau di tepi sini, karena kalau titik tekannya sampai di jatuhnya di sini atau sini, blade akan mudah putus. Tapi kalau titik tekannya berada di area tengah ini, insya Allah blade-nya lebih awet. Itu fungsinya untuk membuat roda atau wheelnya ini agak cembung ya, hanya makan sedikit kok, sekitar 1 atau setengah mili kanan kirinya, selebar 1 cm. Dan untuk bagian blade guardnya ini ya, karena ini terbuat dari kayu, dimana dia mudah habis kalau tergesek oleh blade ini, maka nanti ini rencananya akan kita ganti dengan bearing. Dan ini untuk bearing holder, yang ini di sini nanti kita letakkan untuk bearing guard bearing. Ini yang akan kita ganti juga nanti. Kemudian selanjutnya ini, nah ini ya, ini sebetulnya untuk slidingnya, tapi slidingnya terlalu berat, jadi kasihan operator, tenaganya habis hanya untuk mendorong ini yang terlalu berat. Nanti kita rubah juga untuk mekanisme yang lebih ringan
bearingnya ini, slidingnya. Kemudian kita lihat bagian bawah ya. Nah, ini bagian bawahnya ini tidak ada bearing holder ya di bagian bawah untuk menahan blade ini. Kalau untuk blade ukuran 2 cm, lebar 2 cm ke atas mungkin tidak seberapa masalah, tapi kalau untuk blade lebar di bawah 2 cm, saya rasa untuk bearing holder bagian belakangnya sini sangat diperlukan, dan ini dari originalnya tidak ada, jadi mungkin nanti kita berikan di situ juga. Ini kita ganti bearing untuk bearing guardnya. Nah, semacam ini. Jadi kalau tidak ada bearing holder di belakang, ini agak mulet-mulet begini, akan lebih rawan putus. Nanti kita ganti juga untuk roda bawah, nanti kita bentuk oval agar tidak terlalu lurus semacam ini. Jadi untuk titik tekan pada blade itu bisa di tengah blade, bukan di tepi. Karena kalau titik tekan di tengah itu akan lebih awet. Karena kalau di pinggir seperti kita bayangkan semacam kertas, ini akan mudah tersobek, retak kemudian putus. Kalau dari pinggir, utama malah pinggir yang ada geriginya ini rawan retak ya kalau tertekan terlalu berat. Jadi dia harus tidak ditekan, tapi area tekan ada di tengah sini semacam itu. Nanti kita robak pelan-pelan. Kita lepas dulu blade-nya, kemudian kita gerenda rodanya. Ini kita buatkan semacam ini ya untuk bearing holdernya. Ini saya buat dari plat 4 mili, ini saya bor lubang 10 mili, yang ini 8 mili. Nanti posisinya akan semacam ini. Kemudian di bagian ini kita pasang dengan ini M10 long thread, saya potong sepanjang 5 cm. Nanti dipasang bearing dan dikuati dengan mur ini. Kita buat 4 ya, 2 untuk di atas dan 2 lagi untuk di bawah. Oke. Oke, hasilnya semacam ini ya, kira-kira. Nanti kita tinggal cari pasnya ini untuk setelan kerapatannya semacam ini, tinggal merapatkan baut ini dengan kunci 12 dengan kunci 12 mili. Jadi terus ininya juga posisinya bisa maju mundur ya, untuk seberapa dia yang kita butuhkan.
Ini bagian atas. Kita pasang aja, oke? Jadi hasilnya semacam ini ya untuk bagian atas. Ini nanti kita setting lagi, dirapatkan semuanya untuk sejajar menjepit blade. Sedangkan bagian bawah kita buat semacam ini, sama mekanismenya. Dia bisa main gini. Terus untuk bagian bawahnya, holdernya kita buat lurus saja semacam. Sebenarnya untuk holder ini bisa posisinya lurus atau penampang begini ya, tergantung kita saja. Semacam ini. Nah, kelihatan ya. Jadi ini kita atur. Nah, ini dari atas ini. Ini bearingnya. Ini baut long threadnya dijepitkan semacam itu. Hasilnya semacam ini. Semacam ini hasilnya. Untuk bawah ini bearing holder, ini bearing guide yang ada di sini. Semuanya menggunakan bearing 6000 atau bisa 6200 bisa, 6000 bisa. Untuk atasnya juga sama, semacam ini. Oke, kita coba pasang blade untuk setting kerapatannya. Oke. Ya, hasilnya seperti ini kira-kira. Bearing atas, ini bearing holder, dan ini bearing ini bearing guide, dan yang belakang ini bearing holder. Ini sudah kita pasang blade dan cukup lurus, cukup baik untuk perputarannya. Maka untuk bearing bawah sudah bekerja sebagaimana mestinya. Nah, itu ya. Ini bearing holder, yang ini bearing guide, semacam ini. Nanti kita tes, kita nyalakan. Cukup berfungsi dengan baik. Nanti tinggal kita pasang
untuk area base di sini untuk sliding pemotongannya. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya. Dan hasil finalnya semacam ini. Ini kita buat sliding dari relaji. Ini untuk kebutuhan khusus ya, jadi ada bantalan-bantalan semacam ini untuk kebutuhan khusus dari konsumen untuk memotong kayu yang tidak rata. Jadi kayu-kayu semacam ini yang bengkok-bengkok kayunya, nah, kayunya tidak lurus, itu untuk dipotong sepanjang 5 cm, 3 cm atau 6 cm. Jadi tataannya semacam ini perlu agar besonya juga tidak gampang putus, awet, dan lebih cepat kerjanya. Insya Allah itu yang kita harapkan. Nanti kita coba aja bagaimana pemotongannya. Oke. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video sederhana, modifikasi sederhana ini ya. Semoga modifikasi yang sederhana ini tetap bisa memberikan inspirasi dan motivasi pada rekan-rekan untuk terus berkarya. Dan hasilnya hanya semacam ini saja, tapi nanti jumlahnya bertonton ya, ini nanti kirim ekspor. Oke, semacam ini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.